Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi, CGP dari Kota Padang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid. Adapun program sekolah yang saya rancang yaitu AT1, ambil dan tempatkan sampah pada tempatnya. Model Bagja yang menjadi runutan dari program ATSAT dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Adapun hasil tahapan dari buat pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membudayakan murid untuk menempatkan sampah pada tempatnya? Kedua, bagaimana cara membudayakan hidup bersih di lingkungan sekolah? Dan hasil tahapan dari ambil pelajaran yaitu setiap kelas terdapat tempat sampah dan membuat identitas pada setiap tempat sampah. Dan hasil tahapan dari gali mimpi. Yang pertama, murid memiliki kebiasaan hidup bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan peduli terhadap sampah. Yang kedua, guru memiliki sikap terbuka akan saran dan masukan dari orang lain, memberikan kesempatan kepada murid untuk pengembangan diri dan mengarahkan murid dengan baik. Yang ketiga, kepala sekolah dan komunitas sekolah mendorong kebiasaan hidup bersih bagi murid dengan menempatkan sampah pada tempatnya dan memberikan kepercayaan terhadap langkah perbaikan dan pengembangan guru dan murid. Hasil tahapan dari jabarkan rencana. Program ini dapat berjalan dengan baik yang melibatkan semua komunitas sekolah, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru sebagai pengarah, dan murid sebagai pelaksana kegiatan. Murid bebas untuk merancang kegiatan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari guru atau kepala sekolah, serta melibatkan orang tua. Dan hasil tahapan dari atur eksekusi. Penanggung jawab dan mekanisme koordinasi antar tim. Penanggung jawab kegiatan yaitu kepala sekolah, wakil penanggung jawab yaitu wakil kepala sekolah, pengarah adalah dewan guru, ketua pelaksana yaitu panitia penyusun program, sekretarisnya murid, bendahara murid, koordinator kelas adalah ketua kelas, koordinator kegiatannya adalah murid, penanggung jawab kegiatan yaitu murid, penanggung jawab perlengkapan yaitu murid, penanggung jawab dokumentasi yaitu murid, tim penilainya guru, dan anggota adalah murid. Laporan dibuat oleh koordinator kegiatan atau ketua pelaksana. Koordinasi dilakukan dengan rapat setiap 1 minggu sekali internal panitia program kegiatan. Hasil rapat internal dilaporkan kepada Dewan Guru sebagai pengarah kegiatan dan evaluasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Kemudian setelah dilakukan model Bagja, dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting atau disingkat dengan MER, yaitu langkahnya pertanyaan kunci, fokus monitoring, penggalian data, strategi pengolahan data, pembelajaran program, dan pelaporan program. Pertanyaan kunci, evaluasi program. Yang pertama, sejauh apa program ATSAT ini berjalan sesuai dengan tujuan utama program? Yang kedua, seberapa banyak hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program ATSAT? Dan mengapa?
Yang ketiga, seberapa besar pengaruh semua komunitas sekolah sanggup mengatasi hambatan yang ditemui selama pelaksanaan program ATESAT. Fokus monitoring. Fokus monitoring bagaimana kegiatan ATESAT yang dipimpin oleh ketua kelas di bawah arahan wali kelas dan guru dapat berjalan dengan lancar. Pertimbangan pemilihan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik, seluruh murid mengikuti petunjuk ketua kelas. Dan pertanyaan utama monitoring, bagaimana sikap seluruh murid terhadap ketua kelas saat menjalankan program ATESAT. Fokus monitoring berikutnya, bagaimana pengaruh kegiatan ATESAT dapat menjadi budaya positif di sekolah. Pertimbangan pemilihan untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal, seluruh murid terbiasa menjalankan program ATESAT. Dan pertanyaan utama monitoring, bagaimana perkembangan kesadaran murid dalam menjalankan program ATESAT. Fokus monitoring berikutnya yaitu bagaimana pemberdayaan aset yang ada di sekolah untuk menjalankan program ATESAT sesuai dengan visi dan misi sekolah yang berdampak pada murid. Pertimbangan pemilihan yaitu untuk memastikan kegiatan berjalan dengan baik, wali kelas, guru, orang tua, komite, unsur pimpinan, tenaga kependidikan, dan murid menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Pertanyaan utama monitoring, bagaimana aset yang ada di sekolah dapat mempermudah jalannya kegiatan program ATESAT sehingga berdampak pada murid. Penggalian data. Pertanyaan monitoring, bagaimana kreativitas ketua kelas di bawah arahan wali kelas dan guru dapat menjalankan program ATESAT sehingga berjalan dengan lancar. Sumber informasi pada program ini diperoleh dari guru, murid, dan komunitas sekolah. Metodenya observasi. Waktunya proses berjalan dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2021. Pertanyaan monitoring kedua, bagaimana budaya positif yang diperoleh murid dari kegiatan ATESAT? Sumber informasi pada program ini diperoleh dari guru, murid, dan komunitas sekolah. Dan metodenya yaitu observasi. Waktunya yaitu dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2021. Pertanyaan monitoring berikutnya yaitu bagaimana dampak positif memberdayakan aset yang ada di sekolah dalam menjalankan program ATESAT sehingga sesuai dengan visi dan misi sekolah dalam menciptakan program yang berdampak pada murid. Sumber informasi diperoleh dari guru, murid, dan komunitas sekolah. Metode observasi dan waktunya dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2021. Strategi pengolahan data. Pertanyaan monitoring, bagaimana pembagian peran dalam tim? Data yang terkumpul, tim berkumpul bersama menceritakan tugasnya dalam menjalankan program ATESAT. Kesimpulan, semua anggota komunitas sekolah menjalankan peranannya dengan baik. Catatan khusus, murid yang tidak ikut terlibat aktif akan dilakukan refleksi dan dibuat kesepakatan baru. Pertanyaan monitoring kedua, apakah semua komunitas sekolah melaksanakan peranannya dengan baik? Data yang terkumpul, seluruh tim melakukan koordinasi dan menjalankan perannya masing-masing. Kesimpulan, kepedulian semua komunitas sekolah dalam menjalankan program ATESAT. Catatan khusus, komunitas sekolah yang tidak ikut terlibat aktif akan dilakukan refleksi dan dibuat kesepakatan baru. Pertanyaan monitoring ketiga, apakah kondisi di sekolah memungkinkan pelaksanaan program ATESAT? Data yang terkumpul, seluruh tim memantau kondisi sekolah selama melaksanakan program ATESAT. Kesimpulan, visi program sekolah yang berdampak pada murid. Catatan khusus, menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dalam pelaksanaan program ATESAT. Pembelajaran program. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan program ATESAT. Yang pertama, koordinasi tim yang baik. Kemudian faktor penghambatnya, ada anggota tim yang tidak mendukung dan tidak berperan dengan baik. Pembelajarannya, anggota tim yang tidak mendukung dan tidak berperan dilakukan refleksi dan kesepakatan baru.
Faktor pendukung berikutnya, guru di bawah bimbingan kepala sekolah memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan program ATESAT. Faktor penghambat, ada guru yang tidak ikut serta memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan program ATESAT. Pembelajaran, guru yang tidak bersedia memberikan arahan dan petunjuk dalam melaksanakan program ATESAT dilakukan refleksi dan kesepakatan baru. Faktor pendukung ketiga, murid melaksanakan program ATESAT dengan mandiri, penuh tanggung jawab di bawah arah tim. Faktor penghambat, sebagian murid tidak sepenuhnya menjalankan program ATESAT dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Pembelajarannya, murid yang tidak menjalankan program ATESAT dilakukan refleksi dan dibuat kesepakatan baru. Faktor pendukung yang keempat, yaitu orang tua dan masyarakat sekitar memberikan kedukungan dan partisipasi dalam program ATESAT. Faktor penghambatnya yaitu orang tua dan masyarakat tidak bersedia ikut serta mendukung program ATESAT. Pembelajarannya, seluruh anggota tim melakukan refleksi dan kesepakatan baru untuk menggerakkan orang tua dan masyarakat sekitar. Faktor pendukung yang kelima, seluruh komunitas sekolah mewujudkan visi misi sekolah yang berpihak pada murid melalui program ATESAT. Ambil dan tempatkan sampah pada tempatnya. Faktor-faktor penghambat yaitu pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan lancar karena kurang koordinasi dan kerjasama dari seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran, seluruh anggota komunitas sekolah saling merefleksi kegiatan yang telah dilaksanakan dan membuat kesepakatan baru untuk memaksimalkan jalannya program ATESAT. Pelaporan program. Langkah pertama yaitu gambaran umum program, berikutnya deskripsi pelaksanaan program, kemudian evaluasi program, dan yang terakhir pembelajaran program. Adapun identifikasi jenis resiko, strategi, tidak semua warga sekolah mendukung pelaksanaan program ATESAT karena kurangnya kepedulian terhadap program sekolah, sehingga kurang antusias dan kurang mendapat respon positif. Dari segi keuangan, pertama, sampah bernilai ekonomis seperti kertas dan botol plastik. Yang kedua, sampah daur ulang dapat menjadi karya dan hiasan di sekolah. Operasional, pelaksanaan kegiatan tidak berjalan lancar jika kurang koordinasi dan kerjasama dari semua elemen yang berkepentingan di dalamnya. Pemenuhan, tim penilai melaksanakan koordinasi dengan semua komunitas di sekolah. Reputasi, jika program tidak berjalan maksimal, maka reputasi sekolah tidak akan menurun. Hanya perlu perbaikan dan kerjasama antara orang tua, komite, dan seluruh komunitas sekolah. Adapun aset sekolah untuk program ATESAT yaitu modal manusia, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam. Sebagai renungan, ketika aku bermimpi sendiri itu hanyalah sebuah mimpi. Ketika kita bermimpi bersama itu adalah sebuah kenyataan. Ketika kita bekerja bersama mengikuti mimpi kita itu adalah penciptaan surga di dunia. Demikian tugas demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru Penggerak seluruh Nusantara. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.